Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai materi metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson itu metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n+1 itu dapat dituliskan sebagai fxn per f aksen xn. Di sini perlu diperhatikan bahwa untuk metode Newton-Raphson yang pertama harus ada titik awal. Yang kedua, kalau mau menggunakan metode Newton-Raphson, berarti syarat keduanya adalah harus mahir menghitung f aksen xn. Dengan f aksen xn ini adalah turunan dari fxn, gitu. Jadi syarat untuk metode Newton-Raphson jangan lupa ya, harus mahir dalam turunan. Kalau tidak mahir ya tidak apa-apa, yang penting bisa menurunkan suatu fungsi fx gitu. Dari segi grafiknya diberikan dari gambar grafik berikut ini. Nah, gambar grafik ini biasanya gradien ya, sudah dijelaskan biasanya di matematika teknik, matematika elektro, atau kalkulus. Salah satu di antara itu biasanya sudah dijelaskan gitu ya. Untuk algoritmanya sendiri, untuk metode Newton-Raphson yang pertama didefinisikan dulu fx-nya, sama seperti metode biseksi dan metode regulavasi ya, cara penentuan fx-nya sama. Kalau fx-nya sudah ketemu, dicari turunannya, yaitu f aksen x. Ini aksen, bukan satu. Nah, setelah fx dan f aksen x-nya atau turunannya ketemu, kemudian dituliskan harus ada toleransinya. Kalau tidak ada, berarti harus ada iterasi maksimum. Ini milih salah satu. Selanjutnya, pasti ada nilai pendekatan X0 ya. Kalau misalnya tidak ada, kalau dalam hal skripsi gitu biasanya X0-nya kan tidak ada. Itu berarti kalian sendiri yang menentukan kira-kira titiknya didekati di mana gitu. Itu sebagai nilai pendekatan awal. Solusinya di mana itu kira-kiranya itu sebagai pendekatan awal. Nah, kalau nilai pendekatannya X0 sudah ada, Fx sudah ada, F aksen X-nya sudah ketemu, dan nilai error atau iterasi maksimumnya sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung Fx0 dan F aksen X0. Kalau sudah, baru masuk ke iterasi. Iterasi ini akan jalan jika mutlak dari Fxi itu selalu lebih besar dari E, maka dia akan selalu jalan. Tetapi kalau nilai fxi kurang dari E mutlaknya, berarti iterasinya berhenti, nilai X-nya ketemu, gitu ya. Sedangkan untuk nilai X-nya itu, rumusnya adalah ini. Xi plus 1 sama dengan Xi min Fxi per F aksen Xi. Maksudnya bagaimana? Nah, rumus ini akan dijelaskan di video. Silakan videonya dilihat. Nanti kalau misalnya iterasinya berlanjut, memenuhi ini ya, mutlak fxi lebih dari E, maka iterasinya lanjut, berhentinya ketika mutlak fxi kurang dari E. Nah, ketika berhenti, misalnya pada iterasi 13, maka nanti nilai X-nya langsung ketemu, yaitu X13. Tinggal dituliskan saja nilainya berapa. X-nya tidak mesti X13 loh ya, iterasinya belum tentu berhenti sampai iterasi ke-13, itu nanti tergantung ini, mutlak fxi dan nilai E-nya. Kalau sudah memenuhi kurang dari, berarti iterasinya stop. Jumlah iterasinya berarti tidak pasti 13, tetapi bisa 9, bisa 10, bisa bahkan 5 pun bisa. Asal sudah memenuhi kriteria stopnya. Itu untuk algoritma Newton-Raphson. Untuk contohnya, ini lebih lanjut akan saya jelaskan via video. Silahkan dilihat videonya kalau kalian mau mendapatkan ilmu atau mau paham, silahkan. Nanti kalau misalnya melihat video, jangan cuma dilihat ya, siapkan juga buku tulis dan alat tulisnya. Karena kalau cuma nonton video tanpa nulis, kok saya rasa jelas kalian tidak paham gitu. Tapi kalau mau paham ya diikuti, kerjakan sendiri, dicatatlah paling enggak, itu nanti insya Allah paham. Nyatat aja belum tentu paham, apalagi kalau cuma lihat gitu ya. Gitu. Tapi kalau mau lihat saja ya boleh, nggak apa-apa. Itu tergantung kalian, pilihan kalian mau belajar atau enggak, gitu ya. Nah, itu untuk contoh soal ini nanti akan saya jelaskan via video. Nah, coba dilihat-lihat saja. Ini proses-prosesnya, penjelasannya ada di video ya. Kemudian kalau sudah nanti dapat nilai X-nya ini. Kalau sudah seperti itu, berarti contoh selanjutnya, nah dilihat, ketemulah
turunan yang agak rumit. Sudah ada E-nya, sudah ada trigonometrinya gitu ya. Jadi f aksen X-nya rumit. Ini dapat dari mana? Silahkan turunannya dibuka kembali. Nanti pasti tahu turunan dari fx ada f aksen X. Kalau waktunya senggang, silahkan ini buat belajar saja. Gitu. Yang akan saya jelaskan adalah contoh di atasnya. Itu ya. Selamat belajar. Kalau ada kesulitan, selamat bertanya.